Syukur kepada Allah atas rezeki yang diterima satu keluarga. Mohon berkat dan perlindungan dari Tuhan dan Bunda Maria di hari-hari selanjutnya. Syukur atas segala rahmat, perlindungan dan penyertaan Allah Tritunggal dan Bunda Maria bagi satu keluarga dalam perjalanan hidup yang telah berlalu, serta dalam tumbuh kembang anak Clarissa dan Antonia, serta mohon perlindungan Tuhan di hari-hari mendatang. Syukur atas rahmat ulang tahun bagi anak Ikit Taum yang ke-18 dan Alexandra Taum yang ke-26. Mohon berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan Yesus dan Bunda Maria di hari-hari selanjutnya. Syukuran terima kasih kepada Allah Tritunggal Maha Kudus atas rezeki dan kesehatan yang diberikan kepada satu keluarga. Syukur kepada Tuhan dan Bunda Maria atas berkat yang sudah diterima satu keluarga. Syukur kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria untuk seorang ibu yang memasuki usia ke-60 dan sudah purna bakti. Syukuran terima kasih kepada Tuhan dan Bunda Maria atas penyertaan dan perlindungannya di bulan yang lalu. Terima kasih kepada Tuhan atas kesehatan yang dialami oleh keluarga ini. Mohon istirahat kekal bagi jiwa Mama Rambu Roku dan Bapak Thomas Tanawogu. Syukur atas terkabulnya novena. Syukur pada Tuhan dan Bunda Maria atas keberhasilan untuk anak-anak, baik dalam keluarga dan rumah tangganya maupun dalam pekerjaan mereka masing-masing dari Bapak Lawrence Umbu Bokamanu. Syukuran terima kasih kepada Bunda Maria atas terkabulnya doa novena 3 kali Sara Maria dari seorang ibu di KUB Santo Agustinus. Semoga selalu menyertai dan menjaga kesehatan keluarga ini di hari-hari ke depan. Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria atas ulang tahun seorang anak yang ke-17. Semoga selalu dilindungi dan diberkati di hari-hari selanjutnya. Syukur atas hari ulang tahun yang ke-60 dari seorang bapak. Mohon terang Roh Kudus dan bimbingan Tuhan Yesus dan Bunda Maria di hari-hari selanjutnya. Syukur kepada Tuhan dan Bunda Maria atas ulang tahun yang ke-52 seorang bapak di KUB Santo Peregrinus. Syukur kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria atas rahmat dan berkat yang diterima oleh satu keluarga. Mohon penyertaan Tuhan Yesus dan Bunda Maria untuk suami yang sedang berlayar. Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria untuk semua rezeki yang diterima selama ini dari satu keluarga. Syukur kepada Tuhan atas hari ulang tahun yang ke-19 seorang pemuda di KUB Santo Yohanes Paulus II. Mohon penyertaan Tuhan dan doa Bunda Maria untuk kehidupan selanjutnya, terutama dalam mencapai cita-cita. Syukuran terima kasih kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria atas rezeki yang diterima oleh seorang pemuda. Mohon berkat dan bimbingan pada hari-hari selanjutnya. Syukur kepada Tuhan atas hari ulang tahun dari seorang ibu. Mohon perlindungan Tuhan Yesus dan Bunda Maria, Santo Yosef di hari-hari mendatang. Syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria atas keberhasilan doa novena hati kudus Tuhan Yesus dan novena 3 kali Salam Maria dari satu keluarga. Terima kasih kepada Tuhan dan Bunda Maria atas berkat dan rezeki yang diterima oleh satu keluarga di KUB Santo Carolus Borromeus. Mohon berkat dan campur tangan Tuhan Yesus dan Bunda Maria untuk usaha yang sedang dijalankan. Mohon kesembuhan bagi Mama Nelly. Mohon penyertaan Tuhan Yesus dan Bunda Maria dalam ujian yang akan dihadapi sepanjang minggu ini, kiranya mendapatkan hasil yang baik. Mohon rahmat kesembuhan untuk seorang bapak yang sementara sakit. Mohon kesembuhan untuk seorang ibu di KUB Santo Vincentius Paulo yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Semoga cepat sembuh agar dapat berkumpul kembali dengan keluarga di rumah. Mohon rahmat kesembuhan dari Allah Tritunggal Maha Kudus dan Bunda Maria untuk Mama Agustina Leru Dapa. Mohon kesembuhan untuk Bapak Dominikus kakak dari anak-anak dan keluarga. Syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Bunda Maria dari satu keluarga yang diterima atas selama bulan ini. Mohon berkat dan perlindungan dari Tuhan di hari-hari selanjutnya. Mohon istirahat kekal bagi jiwa Bapak Albertus Sidi, Alesius Rada, Mama Susana Seo, Bapak Yosef de Durada, Mama Maria Dea, Bapak Yosef Seda, Mama Maria Kue, Bapak Yakobus Ligi, Mama
Katarina Nato, kakak Marcelinus Wawakota, kakak Lucia Mimi, dan semua rumpun keluarga besar Ende Wolawaru, Datuk Kelly Maurole Wolare, Ndora yang telah meninggal. Syukur dan terima kasih kehadirat Allah Bapa atas semua berkat yang diterima satu keluarga. Mohon kelancaran semua perjuangan seorang anak dalam mencari pekerjaan. Mohon kelancaran semua pekerjaan dari seorang bapak. Mohon kelancaran pekerjaan dari anak Brigita. Dan semoga semua cita-cita dapat terwujud. Dan mohon doa keluarga kudus untuk terus memberkati keluarga ini di masa-masa selanjutnya. Mohon kesembuhan bagi Mama Yuliana Murakanu. Mohon istirahat kekal bagi jiwa Bapak Vincentius Dapayani, Mama Veronica Enga, Ananda Franciscus Saverius Sanjaya, Ananda Aryo Pandu Palagan yang hari ini genap 16 tahun meninggal, Ananda Konia Aurelia Rambolika, Ananda Galang Nusi, Ari Susanti, Sugianto, Nino, Ananda Primus, Angki Ngara, Soleman Sambur. Mohon istirahat kekal bagi leluhur Umbu Kabeku, Yabu Mura, Mamu Waimarang, Opa Yohanes Dapayami, Oma Eni Jaisasmita, Roma Agustinus Parera, Opa Alexander Parera, Oma Anastasia Parera, Oma Dorcas Rosalin Balepau. Mohon istirahat kekal bagi Bapak Mija, Gawi, Reku, Botu, Rauta, Ngongu, Guti, Jenggot, Abdul Kamdi, Ahmad Juri, Mama Peda, Dudi Paji, Katarina Nusi, Mama Albertina Retu, Adeline Lake, Yulita Baji. Mohon istirahat kekal bagi Bapak Frans Lelan, Mama Rambun Dayana, Rambu Yowa, Mama Umbu, Bapak Umbu Dava Paramba, Markus Retu, Darius, Kakak Umbu Kakarawu Eti, Umbu Kakapienga, Kakak Primus, Yohanes Ngongu, Rudolf Lake, Kakak Charles Lake, Rino Bangi, Rina Guti. Mohon istirahat kekal Om Domi Guti, Adik Yeti Kurniati Lake, Andi Lake, Adik Yeremias Reti, Evan Hambu Pulu, Adik Yunita Lede, Victor Lede, serta semua leluhur kaum kerabat yang telah meninggal. Mohon istirahat kekal bagi jiwa Bapak Bernardus Tautemu yang meninggal 22 November 2020 yang lalu. Syukur dan terima kasih kepada Allah Tritunggal Maha Kudus dan Bunda Maria atas penyertaan dalam bagi satu keluarga. Mohon penyertaan bagi keluarga ini untuk hari-hari selanjutnya. Mohon istirahat kekal bagi Nenek Egonda Ndai, Nenek Segoseno, Nenek Weo Pedu, Bapak Yosef Enga, Ngaga, Bapak Frans Ledo, Bapak Bernardus Suku, Bapak Sii, Bapak Hendrik Sili, Mama Martina Seda, Mama Lucia Penny, Mama Teresia Ero, Mama Lucia Seo, Mama Emiliana Sabon, Mama Maria Buran, Kakak Marcelinus, Kakak Yohana Ngaga, Kakak Yohanis, Kakak Alosius, Anak Martina, Anak Yosef, Anak Melati, dan Anak Tatang. Mohon istirahat kekal bagi jiwa Mama Lucia Jagakota, Mama Yuli Kalumbang, Mama Wilhelmina Deno, Mama Benedikta Risi, Mama Paulina, Kakak Olivia Anggo, Kakak Pai, Bapak Karolus Gepa, Bapak Markus Mapa, Bapak Fras Engga, Bapak Leonarus Tiwa, Kakak Pius Rajo, Kakak Fabianus Epa, Kakak Heribertus Jagakota, Adik Petrus Jagakota, Adik Laurentius Jagakota, Adik Heribertus Tangga, Adik Bibiana, Imelda, Anak Immaculata Lufer, Anak Petrus Rindurago, Julius Sare, serta semua keluarga yang telah meninggal. Syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas ulang tahun pernikahan yang ke-35 dari satu keluarga di KUB Santo Gabriel pada tanggal 10 Februari. Mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan dan Bunda Maria untuk hari-hari selanjutnya. Mohon istirahat kekal bagi jiwa Bapak Hieronymus Meja, Bapak Leonardus Kesin Hayon, Mama Romana Romaniron, Kakak Maria Liliata Kaha, Kakak Maria Hayon dan Ana Hayon, Kakak Maria Utoniron, Om Ferdinandus Baya, Om Lasa, Om Usu, Om Benediktus Pama, Tanta Lucia Rina, Nenek Tewu Hayon, Maria Niron, Benedikta Lolon Kein, Nenek Yones
Wauk Niron, kakak Magdalena Bukuniron, kakak Pater Nikolaus Hayon SWD, Pater Yohanes Van Verem, Bapak Peduli Hayon, Mama Bulu Niron, Moyang Melika Mahayon, serta semua leluhur yang telah meninggal. Mohon istirahat kekal bagi jiwa Bapak Yakobus Jehadut, Mama Imakulata Janur, kakak Yohanes Jeharut, kakak Gabriel Ganda, Mama Bergita, kakak Alosius Lando, adik Sakina Mues, anak Margareta Amul, anak Julius, dan semua keluarga yang telah meninggal. Mohon istirahat kekal bagi jiwa Bapak Urbanus Uwa, Mama Bibiana Boo, Bapak Yosef Boko, Mama Lucia Sendo, kakak Agustina Gook, kakak Yosef Antonius Lodan, kakak Adrianus Mbeu, anak Karinus Nuwaoka, dan seluruh anggota keluarga yang telah meninggal. Mohon istirahat kekal Bapak Lukas Payung Dore, Bapak Franciscus Bere Fetomalai, Bapak Mingus Yohanes Koro, Mama Maria Letek Sabon, Filomena Wilhelmina Abuk Berek, Barbara Bob Boletade, kakak Matias Kiwang Langowuyo, Franciscus Sanda, Robertus C, dan Yohanes Lee. Mohon istirahat kekal bagi jiwa Nenek Matius Naka, Nenek Melania Pahul, Nenek Theodora Tahus, kakak Benedictus Nimus, Nenek Mansu, Nenek Yohanes Stefganu, Nenek Rolita Mbiung, Nenek Maria Geong, Nenek Agnes, Om Yosef Beser, Tante Sebina, kakak Kanimandu, Om Herman, Om Kanibaru, anak Yulia Cahyani Gampur. Mohon istirahat kekal bagi jiwa Nenek Martinus Nosong, Nenek Kristina Mume, Nenek Betang Natong, Om Anglus Angkat, Om Yosef Asmon, Om Largus Los, serta Tante Evi Batas. Mohon istirahat kekal bagi jiwa Bapak Markus Neutalan, Mama Veronica Timotayena. Mohon istirahat kekal bagi jiwa keluarga besar Amsikan Usakat Naikevi. Mohon istirahat kekal bagi jiwa Mama Yusfeva Sinta. Mohon istirahat kekal bagi jiwa anak Petrus Ugut, kakak Remigius Gaut, adik Yosef Magus, adik Justina, adik Maria Ambung, Bapak Agus Hadus, serta semua anggota keluarga yang telah meninggal. Mohon istirahat kekal bagi jiwa Bapak Yohanes Beremau yang meninggal 13 tahun yang lalu. Mohon istirahat kekal bagi jiwa Bapak Matias Lima, Bapak Wilhelmus Guru, Bapak Alex Guntur, Bapak Alosius Parjimin, Bapak Adrianus Dahuruaji, Ibu Agnes Sumiyat Kirni, Ibu Francisca Juaria, Ibu Mike Wardani, Ibu Yati, serta semua anggota keluarga yang telah meninggal. Mohon istirahat kekal bagi jiwa Bapak Hieronymus Nusa dan anak Yosef Nusa. Mohon istirahat kekal bagi jiwa Bapak Yohanes Dae. Mohon istirahat kekal bagi jiwa kakak Petrus Neno yang meninggal 6 tahun lalu. Mohon istirahat kekal bagi jiwa Bapak Wilhelmus Borawunga, Om Yohanes Ngongololo, Suster Judith Semu, SCMM, Suster Matia SCMM, dan semua leluhur dari garis keturunan ayah dan garis keturunan ibu yang telah meninggal. Mohon istirahat kekal bagi jiwa Opa Alexander Hendrikus Liko, Tante Christina Mikaela Liko, Mama Veronica Emilia Liko, Tante Maria Goretti Ose Taum, Nenek Lambertus Neto, Nenek Veronica Balu, Nenek Ana Fernandes, Nenek Barnabas Sabon Wahon, Nenek Koli, Nenek Dominikus Desember, Bapak Felix Pulu, Pater John OCD, Pater Tom OCD, Lali Sowo, Ida Mole, Petra Rock, Ian Nanga, Leximbeo, Yohan Balu, Bapak Pitwake, Tino Wake, Bapak Romanus Rino, Tanta In Rado. Semoga mereka semua yang telah meninggal yang kita doakan berbahagia dalam kerajaan surga dan menjadi pendoa bagi keluarga yang ditinggalkan. Mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, orang muda, anak-anak yang terkasih dalam Kristus yang sedang berada di rumah masing-masing. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita bersyukur atas rahmat Tuhan yang diberikan kepada kita sepanjang perjalanan hidup kita, teristimewa atas satu pekan yang sudah kita lalui. Hari ini kita merayakan Ekaristi hari Minggu biasa yang kelima. Meski kita mengikutinya secara daring dari rumah kita masing-masing, tetapi hati kita mestinya berkobar-kobar karena kasih Allah yang tak terbatas untuk diri kita masing-masing. Kita perlu bersyukur atas kasih Allah yang tak berhingga itu. Di tengah situasi dunia seperti sekarang ini, pandemi virus corona, kita menderita dalam berbagai hal. Kita terpenjara secara fisik, kita tidak bebas melakukan apa saja, teristimewa tidak bebas untuk bepergian kemana saja. Tentunya situasi seperti ini mempengaruhi diri kita seutuhnya. Tetapi yang diminta dari kita adalah bagaimana kita berkutat dengan diri kita sendiri, berkutat dengan Tuhan sendiri. Kita tetap bersyukur dan mengambil hikmah dari situasi seperti sekarang ini. Sebagaimana Ayub dalam bacaan pertama menderita dalam berbagai hal, tetapi tetap memiliki harapan yang kuat kepada Tuhan, serta berpasrah dan berserah kepada Tuhan dalam seluruh penderitaannya. Dalam perayaan Ekaristi kita bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya kepada kami, 11 imam baru yang baru ditabiskan menjadi imam pada 2 Februari kemarin. Semoga kasih Allah yang kami terima, kami wartakan kepada siapa saja yang kami layani, di mana kami diutus. Saudara-saudari terkasih, marilah di awal pelayan berahmat ini kita sekalian menundukkan kepala, memeriksa seluruh diri kita, agar perayaan syukur ini, perayaan berahmat ini, dapat berkenan di hati Tuhan yang Maha Kuasa. Saya mengaku pada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran, perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Mari kita puji dan muliakan nama Tuhan dalam lagu kemuliaan. Kemuliaan kepada Allah di surga. Damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan Raja surgawi, Tuhan Raja surga, Tuhan Putra Anak Domba Allah.
Kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Tuhan pencipta langit dan bumi. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, Kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami muliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Bagimu Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus, hormat syukur puji selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu untuk mewartakan kabar gembira kepada dunia. Semoga kami menerima kehadirannya dengan penuh sukacita, seraya mengambil bagian mewartakan Injilnya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Ayub. Dalam keprihatinannya, Ayub berbicara kepada sahabatnya dengan kata-kata berikut. Bukankah manusia harus bergumul di bumi, dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Seperti seorang budak yang merindukan naungan, seperti orang upahan yang menanti-nantikan upahannya, demikianlah aku diberi bulan-bulan yang sia-sia, dan kepadaku ditentukan malam-malam yang penuh kesusahan. Bila aku pergi tidur, maka yang kupikirkan ialah, bilakah aku akan bangun? Tetapi malah merentang panjang, dan aku dicekam oleh kegelisahan sampai dini hari. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak, dan berakhir tanpa harapan. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan napas, mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Nama Tuhan hendak kuwartakan, di tengah umatku muliakan. Nama Tuhan hendak kuwartakan, di tengah umatku muliakan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, di hadapan para dewata
aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Nama Tuhan hendak kuwartakan, di tengah umat-Ku muliakan. Aku hendak memuji nama-Mu karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari ini aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Nama Tuhan hendak kuwartakan, di tengah umat-Ku muliakan. Semua raja di bumi akan bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besarlah kemuliaan Tuhan. Nama Tuhan hendak kuwartakan, di tengah umat-Ku muliakan. Engkau mengulurkan tangan kanan-Mu dan menyelamatkan daku. Tuhan akan menyelesaikan segalanya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu kekal abadi. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Nama Tuhan hendak kuwartakan, di tengah umat-Ku muliakan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, memberitakan Injil bukanlah suatu alasan bagiku untuk memegahkan diri. Sebab hal itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, maka pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sebab sekalipun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku dapat memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang-orang lemah, aku menjadi seperti orang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku menjadi segala-galanya, supaya sedapat mungkin aku memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala-galanya itu aku lakukan demi Injil, agar aku mendapat bagian di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya. Marilah ikutlah aku sabda Tuhan.
dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus bersama Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia lalu lenyapnya demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Seluruh penduduk kota itu pun berkerumun di depan pintu. Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya mencari Dia. Ketika menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota di sekitar ini, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan. Pujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, orang muda, anak-anak yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi selamat hari Minggu untuk kita semua. Ada sebuah cerita dongeng yang mengisahkan seekor katak yang ingin menjadi besar seperti sapi, atau seekor katak yang ingin menjadi besar seperti lembu. Katak ini kemudian membuat dirinya mengembang. Semakin hari semakin besar. Katak ini sadar bahwa usahanya ini berhasil. Artinya ia mengembangkan dirinya, kasih kembang perutnya. Semakin hari ia semakin mengembang. Karena itu ia semakin memaksa dirinya untuk mengembangkan perutnya. Dan hasilnya perutnya meledak dan hancur. Kita belajar dari katak ini. Kadang kita merasa diri sudah berhasil, cenderung untuk melupakan tugas-tugas pokok kita. Kita tidak fokus pada apa yang kita prioritaskan sebelumnya, tetapi lebih mengembangkan diri supaya dipuji atau dipuja oleh orang lain. Orientasi dan motivasi kita berubah dengan tujuan untuk mendapatkan popularitas diri. Kita memaksa diri kita seperti katak tadi, dan alhasil kita sendiri yang meledak dan hancur. Kita hendaknya bisa menikmati proses dari setiap pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Kita jangan terlalu terobsesi pada sukses yang besar, dengan tujuan supaya popularitas diri kita terwujud atau popularitas diri kita terpenuhi. Orientasi seperti ini biasanya melemahkan, dan hasilnya pun hanya sebuah kehausan akan pujian belaka.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang muda, anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Ada cerita dalam kitab suci bahwa Naaman, si penderita kusta, menemui Nabi Elisa untuk berobat. Nabi Elisa menyuruhnya mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Naaman berpikir bahwa kalau hanya mandi sebanyak 7 kali di sungai Yordan, terlalu ringan untuk penyakit kusta yang saya derita. Lebih baik saya mandi di negeri saya sendiri, di Damaskus, daripada mandi di sungai Yordan. Ada apa dengan sungai Yordan? Tetapi ada orang yang menasihatinya, jika seorang nabi menyuruh demikian, coba lakukan. Akhirnya Naaman mandi 7 kali di sungai Yordan dan menjadi sembuh. Saudara-saudari terkasih, tidak harus luar biasa, sederhana saja. Justru kesederhanaan itulah yang mendalam, yang menukik. Kita kadang berpikir untuk melakukan sesuatu yang luar biasa, tetapi kita lupa melakukan hal-hal yang kecil dan biasa. Kadang-kadang masalah-masalah kecil dalam hidup kita anggap remeh, seolah-olah itu bukan masalah. Tetapi kalau mau dilihat, ada masalah-masalah kecil yang justru menjadi pemicu untuk masalah-masalah yang besar. Sama halnya dengan kehidupan doa kita. Kita kadang sudah berhasil, tetapi lupa untuk bersyukur kepada Tuhan yang sebenarnya mengatur dan menyelenggarakan kehidupan kita. Kita mau sesuatu yang besar terjadi dalam diri kita, tetapi kita lupa melakukan hal-hal yang kecil. Juga kita berdoa minta sesuatu yang besar terjadi dalam diri kita, sedangkan hal-hal kecil di depan kita abaikan atau kita sepelekan. Sebagaimana Petrus minta Yesus untuk menjamah mertuanya yang sakit demam. Petrus tidak berpikir bahwa ini sangat ringan atau sangat sederhana untuk Yesus. Karena Yesus justru menyembuhkan orang sampai pada tingkat orang itu kerasukan setan atau kerasukan roh jahat. Jadi penyakit yang ringan-ringan seperti sakit demam ini sangat sederhana untuk Yesus. Tetapi Petrus tidak peduli. Intinya bahwa ia minta kepada Yesus supaya mertuanya bisa sembuh, dan akhirnya sembuh. Saudara-saudari terkasih, dalam doa kita tidak perlu yang luar biasa, tetapi yang biasa dan sederhana. Intinya lahir dari kesungguhan hati yang mendalam. Niscaya Tuhan akan mengabulkan doa-doa kita. Kita ingat doa seorang pemungut cukai dan ahli Taurat dalam bait Allah. Pemungut cukai berdiri jauh-jauh dan memukul dada karena ia bersalah atau berdosa. Sedangkan ahli Taurat berdoa dengan membeberkan seluruh keberhasilan dirinya sambil meremehkan orang lain. Saudara-saudari terkasih, doa pemungut cukai yang dibenarkan di hadapan Allah. Tuhan tidak menginginkan supaya dalam doa kita menyebutkan semua keberhasilan kita. Tetapi yang dibutuhkan adalah keterbukaan hati, ketulusan, dan kerendahan hati di hadapannya untuk selalu bersyukur bahwa Tuhan yang mengatur dan menyelesaikan segala pekerjaan untuk diri kita. Tuhan menerima setiap orang yang hatinya remuk redam. Hati yang remuk redam takkan kau pandang hina, ya Allah. Itu dalam Mazmur. Karena itu saudara-saudara terkasih, marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan memiliki kuasa dan kerahimannya yang tak berhingga. Karena rahmat Allah inilah kita dimampukan, kita dikuatkan untuk senantiasa berharap akan kasih-Nya. Meski di tengah arus gelombang zaman yang membawa kekhawatiran akan pandemi yang mendunia ini. Kita diharapkan untuk tetap memiliki pengharapan iman yang kuat akan Tuhan. Niscaya kita akan tetap dan selalu dilindungi. Tuhan memberkati kita. Amin.
Saudara-saudara terkasih, setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bangkit berdiri untuk menyatakan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Aku percaya. Yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Kristus datang ke dunia untuk mewartakan kerajaan Allah demi keselamatan kita. Menyadari kebaikan hati Allah yang telah berkenan memanggil kita untuk tinggal dalam kerajaannya, marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Allah. Bagi para petugas gereja, para imam, misionaris, rasul awam dimanapun berada, semoga Allah Bapa meneguhkan kiranya imam para petugas gerejanya agar selalu bersedia meninggalkan segala-galanya agar dapat memperoleh orang sebanyak-banyaknya bagi Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para petugas pemerintahan, semoga Allah Bapa mendampingi para petugas pemerintahan agar tekun dan ulet memperjuangkan damai sejahtera bagi rakyatnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para penderita sakit yang tak dapat disembuhkan, semoga Allah Bapa menyinari mereka yang sakit, agar malam-malam mereka jangan sampai terlalu gelap dan hari-hari mereka terlalu berat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kita sekalian, semoga Allah Bapa meneguhkan iman kita dan memantapkan harapan kita, agar dalam kegagalan dan kesusahan jangan sampai putus asa ataupun merana, melainkan tetap teguh percaya kepadanya. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau mengenal kami satu persatu dan memahami segala persoalan kami. Bantulah kami yang berdoa dengan mantap kepadamu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Saudara kemudian kami menerima roti yang kami siapkan ini hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami menghadap kepadamu, ya Allah Bapa kami. Terimalah kami dan semua persembahan yang kami siapkan ini berkenan kepadamu.
Bersama persembahan roti dan anggur, marilah kita panjatkan segala syukur kita kepada Tuhan atas penyelenggaraan ilahinya, sehingga saya bersama dengan 10 teman imam baru ditabiskan menjadi imam pada tanggal 2 Februari kemarin. Kita panjatkan segala doa dan harapan-harapan kita dan kita persembahkan seluruhnya di hadapan Tuhan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan kami ini sebagai tanda kesediaan kami untuk ikut serta mewartakan Injil Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami mengatasi kerapuhan kami, dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami. Dalam Kristus itu pula laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau sambil bernyanyi. Hosana bagi Allah di surga. Hosana bagi nama Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana bagi Allah di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa
dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan, dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menyanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Bangkit mulia, datanglah umat-Mu menanti, penuhilah dan harap. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Monsenyur Petrus Turang, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ya Tuhan, ingatlah akan segala doa-doa kami, segala syukur dan permohonan kami yang kami panjatkan kepadamu. Semoga semuanya berkenan sesuai dengan kehendak-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef suaminya yang setia, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semua kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi,
maka beranilah kita bernyanyi. Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi, di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, dari Allah. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu, semarohmu. Marilah kita saling membagai damai Tuhan dengan mengatupkan tangan. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, datanglah kepadaku kalian semua yang lelah memikul beban berat, maka aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun akan Ia hapus. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Dalam sakramen Maha Kudus, aku
mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku, karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Kau perkenankan untuk menyambut tubuh putramu. Semua kami dikuatkan untuk melaksanakan tugas perutusan kami, yakni ikut serta mewujudkan kabar gembira keselamatanmu di tengah masyarakat, sampai kami mengalaminya secara penuh di surga. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudari, anak-anak, orang muda, dari tempat ini saya mewakili ke-10 teman yang baru ditabiskan menjadi imam pada tanggal 2 Februari kemarin. Kami mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Bapak Uskup Pentabis Monsinyur Petrus Turang bersama para imam, para Dewan Keuskupan Agung Kupang, para imam Keuskupan Agung Kupang, para imam dari Kongregasi Kelalesian, juga kepada seluruh umat yang mendukung kami, yang mendoakan kami di jalan panggilan ini hingga mencapai puncak imamat pada tanggal 2 Februari kemarin. Kami sangat bersyukur meskipun di tengah situasi seperti ini, kami tetap memiliki semangat yang kuat untuk mengabdi kepada Tuhan, teristimewa menjawab ya di hadapan Tuhan dalam peristiwa tabisan tanggal 2 baru-baru. Kami bersyukur atau berterima kasih juga kepada seluruh umat bersama dengan Pastor Paroki Sikumana, Romo Yan, bersama dengan Komsos Keuskupan Agung Kupang yang telah
berjuang, berusaha untuk menyelesaikan atau menyelenggarakan perayaan Ekaristi Tabisan Imamat pada tanggal 2 Maret. Terima kasih untuk seluruh umat teristimewa di Paroki Santa Familia Sikumana. Sebentar lagi saya akan berpindah tugas ke Paroki Santo Stefanus Nehain. Dalam situasi seperti ini saya hanya mohon doa dari umat sekalian, teristimewa umat dari Paroki Santa Familia Sikumana yang sudah bersama saya selama kurang lebih 1 tahun, 1 tahun 9 bulan dan 4 bulan penuh tinggal di Pastoran Sikumana. Terima kasih untuk segala kebersamaan kita, juga kepada kongregasi suster-suster yang berada di wilayah Paroki Sikumana. Terima kasih untuk segala kebersamaan kita selama ini. Mohon maaf lahir dan batin untuk segala kesalahan, kekurangan dan keterbatasan. Doakanlah kami 11 orang imam baru, dan tentunya kita saling mendoakan di jalan panggilan kita masing-masing. Marilah kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa menganugerahkan berkat-Nya dan menyingkirkan segala kemalangan dari hidup saudara. Semoga Allah membuka hati saudara bagi sabda-Nya, agar hati saudara dipenuhi sukacita abadi. Semoga saudara memiliki sikap hidup yang baik dan benar, setia mengikuti jalan yang diajarkan Tuhan, agar boleh ikut mewarisi tanah air surgawi. Dan semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi hari Minggu biasa kelima sudah selesai. Marilah pulang dengan membawa damai Tuhan. Amin. sampai selama